Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Setelah lantai 100 diselesaikan, terlihat para pasukan Jinwoo sedang mengumpulkan mana kristal yang ada. Jinwoo mendapatkan cincin sebagai set terakhir yang ia butuhkan. Dan juga Purifier of Demand Blood sebagai item terakhir untuk membuat Holy Water of Life. Dengan terkumpulnya ketiga item yang dibutuhkan, Jinwoo langsung membuat Holy Water tersebut. Sistem mengatakan bahwa tingkat keberhasilan bergantung dari status intelligence. Jinwoo merasa khawatir, merasa statusnya kurang tinggi. Tapi takdir berkata lain. Ternyata Jinwoo berhasil membuat Holy Water tersebut. Hanya Spring Water of the Forest yang habis terpakai, menyisakan 2 item lainnya. Dengan adanya Holy Water, Jinwoo berharap dapat menyembuhkan ibunya dari Eternal Slumbers. Holy Water of Life adalah ramuan yang menggunakan sihir luar biasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Seluruh isi botol harus dihabiskan agar ramuan bekerja sempurna. Oleh karena itu, Jinwoo ingin cepat kembali agar bisa mengobati ibunya. Terlihat Iron datang membawa mayat Wyvern ke hadapan Jinwoo. Jinwoo dan lainnya memuji Iron karena ia melakukan hal yang benar kali ini dengan mantra ajaib. Wyvern itu pun diekstrak menjadi pasukannya. Saat akan memberi nama, Jinwoo kesulitan mengingat nama lama Wyvern tersebut. Sepertinya Jinwoo lemah dalam hal mengingat nama seseorang. Akhirnya Jinwoo memberi nama Kaisel pada Wyvern tersebut. Esil mengatakan akan menyelenggarakan pesta untuknya, tapi Jinwoo berpikir agar bisa secepatnya keluar dari sana. Jinwoo teringat akan hadiah yang belum diambil, salah satunya batu skill untuk jobnya. Saat Jinwoo menghancurkan batu itu, ia mendapatkan skill baru yaitu Shadow Exchange. Jinwoo sangat puas dengan skill barunya, yang bisa menteleport dirinya dimanapun bayangannya berada. Saat Esil mengajak Jinwoo untuk kembali ke lantainya untuk pesta, Jinwoo mengatakan ia harus keluar secepatnya, dan langsung menggunakan Shadow Exchange. Esil hanya bisa diam dan menghela nafas, melihat Jinwoo sudah pergi. Akhirnya Jinwoo kembali ke lingkungannya, tapi saat ia ingin menggunakan Shadow Exchange lagi, ternyata cooldown-nya cukup lama. Jinwoo memutuskan menggunakan Kaisel saja, untuk bisa cepat sampai ke tempat ibunya. Di kantor asosiasi, terlihat Pak Wo sedang menjelaskan tentang mutasi semut kepada Pak Go. Dari data yang didapat dari tim Jepang, mutasi semut dari tahun ke tahun terlihat makin berbahaya. Pak Go mencemaskan bagaimana bila semut yang terpancing keluar dari sarang kembali lagi untuk menolong ratunya. Pak Wo mengatakan akan menggunakan pengacau sinyal untuk mencegah hal tersebut. Pak Wo meyakinkan bahwa para semut menggunakan sinyal untuk berkomunikasi dan akan memutus komunikasinya dengan pengacau sinyal yang mereka gunakan. Pak Go menanyakan bahwa yang perlu mereka khawatirkan hanya ratu dan penjaganya. Bukan belum sempat Pak Wo menjawab. Pak Go merasakan ada energi yang luar biasa. Di suatu tenda makan, terlihat Pak Baek terdiam, merasakan juga energi yang besar tersebut. Lalu teman di depannya mengatakan mungkin Pak Choi dan Hunter Cha sedang mempeributkan masalah saham di guild atau semacamnya. Ternyata yang bersama Pak Baek adalah Min Byung-gu, seorang pensiunan Hunter rank S. Saat Hunter Min ingin menceritakan lelucon, dengan lantang Pak Baek menolaknya. Pak Baek menganggap Hunter Min agak aneh dalam segala hal, termasuk rasa humornya. Dia adalah Hunter rank S pertama yang pensiun, meskipun dalam kondisi prima. Sebenarnya ia bukan hanya yang pertama, tapi satu-satunya di dunia. Hunter rank S dibayar dengan cukup mahal. Pak Baek berpikir siapa juga yang mau berhenti, hanya karena mereka tidak ingin menjadi hunter lagi. Bahkan Hunter Min bukan berasal dari keluarga kaya. Hunter Min menanyakan keputusan Pak Baek dalam raid Pulau Jeju, mengingat temannya dulu mati. Mengenaskan dimakan semut waktu, itu Pak Baek mengatakan banyak alasan yang mendorong dirinya untuk pergi, terutama untuk kebaikan negaranya. Hunter Min menyinggungnya dengan mengatakan sejak kapan ia menjadi orang yang patriotik. Pak Baek mengatakan ia akan tetap pergi, bagaimanapun ceritanya. Hunter Min mengira Pak Baek ingin mengajaknya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Tapi Pak Baek mengatakan, ia datang hanya untuk mengucapkan perpisahan. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hunter Min terdiam sejenak dan mengatakan ia sudah mengambil ujian menjadi guru. Ia hanya ingin hidup normal dan menjadi guru saja. Ia mengatakan semenjak ia pensiun, banyak guild mencoba merekrutnya, dan salah satunya Eugene Construction.
yang menawarkan posisi ketua guild kepadanya. Dengan gemetar, Hunter Min berkata, ia tidak cocok dengan pekerjaan di mana ia harus membunuh atau terbunuh. Setelah sedikit tenang, Hunter Min mengatakan bahwa ia akan menjadi guru sejarah. Pak Baik tersenyum dan mengatakan dia aneh. Hunter Min membalas bahwa seperti inilah kehidupan normal. Sebenarnya ia hanya ingin membaca sejarah perang, bukan ikut di dalamnya. Pak Baik berpikir bahwa Hunter Min orang yang normal dan para hunter yang aneh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir sedikit, hunter yang tidak suka bertarung melawan monster, ia rasa beberapa healer juga tidak menyukai hal itu, karena tugas mereka memulihkan orang lain. Mereka berdua pun melanjutkan dengan minum-minum sampai pagi. Di rumah sakit tempat ibu Jinwoo dirawat, terlihat Jinwoo masuk melalui jendela rumah sakit. Jinwoo berpikir, ibunya mungkin tidak dapat menelan holy water, biarpun bisa, tidak ada jaminan ibunya akan sembuh. Bila sesuatu yang buruk terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah melihat sistem menciptakan banyak keajaiban sampai sekarang, dan ia merasa harus mempercayai sistem sekali lagi. Saat Jinwoo mencoba meminumkan ramuan itu, tangannya sampai bergetar. Ia pun menghela nafas, memantapkan tekadnya, dan meminumkan ramuan itu kepada ibunya. Sambil menunggu ramuannya bekerja, ia melihat luka di leher ibunya. Pada waktu kecil, Jinwoo berniat membasuh rambut ibunya, tapi yang terjadi ibunya terkena air panas tersebut. Ibunya mengkhawatirkan dirinya, meskipun ia melakukan kesalahan fatal. Jinwoo merasa bersalah atas bekas luka tersebut. Tiba-tiba warna kulitnya kembali seperti semula. Jinwoo melihat itu menjadi cemas, mempertanyakan kenapa ibunya belum bangun juga. Hanya ada satu alasan Jinwoo ingin menjadi kuat, yaitu kesembuhan ibunya. Tak lama berselang, terdengar suara dari balik tirai memanggil nama Jinwoo. Ternyata ibunya sudah bangun, dan menanyakan kepada Jinwoo sudah berapa lama ia tertidur. Jinwoo menjawab 4 tahun, dan ibunya kembali bertanya tentang adiknya Jina. Setelah tahu semua baik-baik saja, ibunya berterima kasih kepada Jinwoo karena menepati janjinya. Mendengar itu, Jinwoo tak bisa menahan air matanya. Dr. Botak kaget mendengar ada yang terbangun dari eternal slumber. Ia mengatakan sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi. Dokter yang lain mengatakan wali pasien meminta untuk ia dipulangkan dari rumah sakit sekarang. Tapi Dr. Botak menolak. Dengan alasan kondisi pasien belum stabil dan belum bisa berjalan, dokter yang lain menyanggahnya karena semua tesnya normal, pasien sangat sehat dan dapat berjalan sendiri. Dr. Botak tidak percaya hal itu karena pasien sudah 4 tahun tidak bergerak, meragukan badannya akan berfungsi dengan baik. Dr. Botak tetap bersikukuh tidak akan memulangkan pasien. Ia ingin melaporkan ke komunitas kedokteran dahulu. Tapi dokter yang lain mengatakan bahwa walinya tidak dapat dibujuk, dan dia juga bukan orang biasa. Dokter yang lain memberitahu bahwa wali pasien adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi hunter rank S ke-10 di Korea Selatan. Mendengar itu, Dr. Botak langsung berubah putusan. Ia mengatakan rumah sakit tidak seharusnya menahan orang sehat. Hal yang benar adalah memulangkan pasien. Keesokan paginya, terlihat Jinnah menangis bertemu dengan ibunya. Melihat hal itu, membuat Jinwoo merasa semua kerja keras, dan kesusahannya terbayar sudah. Tapi Jinwoo merasa cemas. Sebagai hunter, ia seperti melewati jembatan tanpa bisa kembali. Saat Jinwoo berada di luar rumah sakit, ia membuka HP-nya. Sudah lama ia tidak mengeceknya karena berada di dalam Demon Castle. Sepertinya ada berita tentang Kaisel yang sedang ramai. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata Pak Go yang menelepon dirinya. Jinwoo cukup kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Pak Go ingin bertemu langsung untuk berbicara. Tapi Jinwoo berkata ia yang akan ke sana. Pak Go menjelaskan bahwa dalam 4 hari, mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk memusnahkan para semut. Sialan itu, Pak Go berharap Jinwoo dapat menolong mereka. Sudah lama mereka ingin membebaskan Pulau Jeju, dan ia berharap Jinwoo bisa membantu. Jinwoo berpikir bila dalam keadaan normal, ia pasti akan ikut, di mana banyak monster yang dapat membuat ia naik level. Tapi mengingat ibunya baru sembuh, ia ingin mempertimbangkannya. Belum sempat ia memutuskan, tiba-tiba ia merasakan gelombang mana yang sangat besar. Jinwoo mengatakan ia merasakan mana yang sangat besar, seperti ada hunter yang sedang bertarung. Pak Go cukup kagum akan naluri Jinwoo yang bisa merasakan dari jarak yang jauh.
Pak Go menjelaskan bahwa ada Hunter Ranked S yang sedang pemanasan karena dalam 4 hari mereka akan menyerang Pulau Jeju. Goto Ryuji dan para Hunter Rank Jepang juga ada di sana. Jinwoo bertanya apakah Goto Ryuji yang itu ya. Goto Ryuji Hunter Rank S terkuat di Jepang. Ia yakin bahkan orang biasa pernah mendengar namanya setidaknya sekali, ujar Pak Go. Di aula asosiasi, terlihat Pak Baik sedang adu kebolehan dengan seseorang yang bertubuh cukup besar. Nampaknya Pak Baik kalah dalam pertarungan tersebut, tapi ia tetap maju dan terus bergelut. Tampak kedua orang itu sama-sama menikmati pertarungan yang mereka lakukan. Pak Go mengatakan sangat jarang Hunter Rank S berkumpul di satu tempat. Energi yang Jinwoo rasakan sepertinya berasal dari mereka. Jinwoo mengatakan Pak Baik tampak sedikit terdorong mundur. Tiba-tiba seseorang berkata, bila Pak Baik serius, Ma Dong-wook tidak akan punya kesempatan. Ternyata Pak Choi juga ada di sana. Orang itu adalah ketua Guild Fame. Ma Dong-wook puja Pak Choi. Jinwoo bertanya kenapa Pak Baik tidak serius, padahal lawannya bukan orang yang bisa diremehkan. Pak Choi menjawab, sulit untuk menggunakan kekuatan penuh, tak banyak mata yang melihat, dan Pak Baik dapat merubah wujudnya menjadi monster saat dia bertarung serius. Pak Choi juga memberitahu Jinwoo, ada para hunter Jepang berkumpul di sana. Yang pertama adalah Izawa Ippei, Ishida Mari, Tanaka Kenzo, Hoshino Minoru, Kumamoto Atsushi, Tawata Kanae, Fujishima Tatsumi. Karena Ki ingin muntah dengan Hunter Rank S di sekitarnya, Ki melihat Hunter Cha setipe dengannya. Ingin mengajaknya berbicara, tapi ia takut disangka modus, dan juga ia tidak bisa bahasa Korea. Setelah melihat pertarungan antara Pak Baik dan pelatih Emma, penerjemah mengatakan kepada Goto bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dilihat dibandingkan Goto. Para hunter tersebut tidak akan banyak membantu. Dengan melihat Hunter Cha, Goto menjawab masih ada satu yang berguna menurutnya. Ada seorang yang menanyakan ke penerjemah, apa maksud dari perkataannya itu? Orang itu menanyakan apa maksud dari Hunter Korea Selatan. Dikatakan payah, dan ia mengerti yang mereka bicarakan. Karena ia belajar bahasa Jepang saat SMA. Penerjemah mengatakan tidak mengenal dirinya, tapi anak buah orang itu mengatakan ia adalah Tuan Park Jong-soo. Anak buah orang itu makin kesal setelah penerjemah mengatakan ia tidak pernah mendengar nama itu. Kedua orang itu makin kesal dan malu saat penerjemah mengatakan hanya Rank S saja yang ikut penyerangan Pulau Jeju. Penerjemah mengatakan bahwa mereka tidak dapat berharap pada terlemah untuk tugas sepenting itu. Hunter Park menyindir dengan mengatakan, apa yang wanita bisa lakukan selain menjadi penerjemah? Mendengar itu, penerjemah menjadi marah dan memperkenalkan dirinya sebagai Hanakawa, Hunter tingkat A, dan menantang Hunter Park untuk mengalahkan dirinya, yang hanya bekerja sebagai penerjemah. Sebenarnya, Hunter Park tidak terlalu peduli tantangan Hanakawa, tapi Hanakawa mengatakan, apakah mungkin dia bukan Hunter petarung? Membuat Hunter Park emosi, jiwa Pak Choi terlihat tertarik melihat sparring kedua orang itu. Hunter Park mengatakan untuk memutuskan peraturan yang tidak membuat mereka menyakiti satu sama lain. Peraturannya adalah yang menangkap pergelangan tangan lawannya. Dialah pemenangnya. Hanakawa berpikir kalau ia tidak boleh menyerang sembarangan dan mengatakan peraturannya mengarah kepada sedikit strategi. Dengan posisi meremehkan, Hunter Park berkata tidak perlu mengeluarkan tangannya selain menangkap pergelangan Hanakawa. Pertarungan pun dimulai dengan Hanakawa langsung maju menghampiri. Terlihat Hunter Park dengan kecepatannya, dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan. Tangan Hanakawa pun terpental terkena tendangan Hunter Park. Hunter Park berkata itu bukan serangan, ia hanya menangkisnya saja. Hanakawa pun mengatakan tidak, sangat keren berpose seperti itu. Hunter Park terkejut melihat celananya sobek dan selangkangannya terbuka. Melihat Hunter Park lengah, Hanakawa langsung maju menyerang. Tapi dengan cepat Hunter Park menangkap pergelangannya. Hunter Park mengatakan tidak seperti monster. Manusia tidak bergerak dalam pola yang sederhana. Goto mengatakan itu adalah pertunjukan yang menarik, dan mengatakan kepada Hanakawa ia ingin menyampaikan sesuatu. Untuk meningkatkan kepercayaan, ia ingin mengajukan usul kepada tim Korea. Bagaimana jika mereka latih tanding dengan aturan yang sama? Pak Go menyetujuinya, tapi dengan mengecualikan kelas penyihir dan kelas pendukung, karena akan sulit untuk dinilai. Pak Baik pun ingin menambahkan aturan. Barang siapa menyentuh punggung lawan atau menjatuhkan lawan, akan dihitung juga sebagai pemenang.
Daripada bertarung 1 lawan 1, akan diganti menjadi pertarungan tim. Setelah Hanakawa menerjemahkan semua kepada Goto, ia pun menyetujui hal tersebut. Pak Baek pelatih HMA, Hunter Lim dan Hunter Cha akan berpartisipasi untuk Korea Selatan. Dan yang berpartisipasi untuk tim Jepang adalah Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanai Takawa. Sepertinya Goto tidak ikut, dan hanya melihat dari samping saja. Sangat jarang melihat Hunter Rank S bertarung. Ia bersyukur datang ke sana, pikir Jinwoo. Para hunter dari kedua pihak pun bersiap-siap. Ia merasa Pak Baek dan Platima akan menjadi lawan, tapi sepertinya Pak Baek menyembunyikan sesuatu. Kane sudah memutuskan akan melawan Hunter Cha, mengingat mereka sama-sama wanita. Hunter Lim berharap mereka tidak terlalu serius kepadanya. Platima tampak sudah bersiap, dan sepertinya Kenzo akan menjadi lawannya. Pertarungan pun dimulai dengan adu jotos pelatih Ma, dan Kenzo Minoru langsung melompat mengincar Hunter Lim. Hunter Lim langsung mengeluarkan skillnya untuk menjaga jarak. Minoru berhasil menghindarinya. Tapi, serangan tersebut hampir mengenai orang yang di belakangnya. Pak Go mengatakan aula latihan dibangun, dan diperkuat menggunakan batu sihir terbaik. Hunter biasa tidak akan bisa membuat lecet sedikit pun di ruangan ini. Tapi orang-orang ini dalam sekejap menghancurkan sekitarnya. Pak Baek tampak serius melawan Kumamoto, tapi Kumamoto berencana tidak mengikuti aturan yang ada. Ia langsung memposisikan dirinya di belakang Pak Baek dan langsung menyerang dengan niat membunuh. Pak Baek dengan cepat menghindar. Ia yakin merasakan niat membunuh darinya. Kumamoto merasa dia hampir khilaf, dan ia berpikir dirinya tidak cocok jadi hunter. Pak Baek merasa ia harus sedikit lebih serius dan berharap lawannya dapat mengimbanginya. Kumamoto ketakutan melihat Pak Baek berubah dan ingin pergi saja dari sana. Pak Baek pun maju menyerang, dan Kumamoto berusaha keras untuk menghindarinya. Tiba-tiba, ada ledakan yang membuat Pak Baek menoleh ke belakang. Ternyata Platima sudah dikalahkan, dan begitu pula dengan Hunter Lim. Sekarang posisi Pak Baek agak tertekan, karena ia harus melawan 3 orang sekaligus. Di sisi lain, Kanai sedang melawan Hunter K. Julukan Hunter K adalah sang penari. Ia diberikan julukan itu karena pergerakannya yang mengalir seperti orang yang sedang menari. Tiba-tiba Hunter K membuat pergerakan besar yang membuat Kane teralihkan. Dan dengan cepat menyentuh punggung Kane, Hunter Cha langsung bergegas membantu Pak Baek, tapi Kumamoto langsung menghadangnya. Hunter K merespon dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Tim Jepang sampai kaget melihat kecepatan Hunter Cha yang luar biasa. Hunter Cha merasa serangannya berlebihan, dan Kumamoto terlihat sangat marah. Tim Jepang mengatakan kalau Kumamoto marah, kepribadiannya langsung berubah. Ia bahkan tidak akan ingat apapun. Setelah pertarungan berakhir, sangat mungkin ia melakukan serangan ilegal dan menyerang timnya sendiri. Setidaknya ia bisa menyelesaikan dungeon tingkat B sendirian. Melihat itu, Pak Goto mengatakan bila tim Korea akan mendapatkan luka, Sirius segera hentikan dia. Penerjemah menjawab, mungkin sekarang saat yang tepat untuk menghentikannya. Kumamoto makin menggila menyerang Hunter Cha. Sampai pada suatu titik, serangannya akan mengenai Hunter Cha. Jinwoo muncul dan menahan kaki Kumamoto. Jinwoo mengatakan untuk latihan, niat membunuhnya terlalu berlebihan. Tapi Kumamoto terus menyerang. Dengan satu gerakan, Jinwoo membanting dan mengunci Kumamoto di lantai. Melihat pergerakan Jinwoo, Pak Goto sampai bertanya lagi kepada Hanekawa tentang kelasnya. Hanakawa mengatakan itu sudah resmi diberitakan. Lalu Jinwoo berkata kepada Hunter Cha agar tim Korea mengakui kekalahan dalam latihan ini, dan Pak Baek sudah tertangkap juga. Lalu Hanekawa menghampiri Jinwoo dan mengatakan bahwa Pak Goto ada pesan untuknya. Ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Dari bahasa tubuhnya Goto, ia sudah mengetahui Goto ingin bertarung. Ia bahkan tidak perlu mendengar terjemahannya. Jinwoo bertanya-tanya, apakah Goto ingin tahu betapa hebat dirinya? Jinwoo tidak tahu niat Goto sebenarnya. Tapi ini kesempatan bagus untuk mengetahui berapa banyak ia bertambah kuat sejak ia dari Demon Castle. Melihat Jinwoo tersenyum di hadapannya, Goto mengakui bahwa Jinwoo punya nyali. Hanakawa mengatakan Jinwoo setuju untuk bertarung, tapi dengan satu syarat, yaitu Goto harus menggunakan kekuatan penuhnya. Semenjak ada Shimizu Healer tingkat S, Goto merasa tidak akan ada masalah, dan mengatakan pada Shimizu agar bersiap menyembuhkan Jinwoo sambil menunjuk kepadanya. Hunter Cha mulai khawatir, tapi mengingat Jinwoo dapat menyelesaikan dungeon tingkat A sendirian, ia rasa tidak akan ada masalah.
Hunter Cha bertanya kepada Pak Baik, kenapa ia tidak mencoba menghentikan Jinwo. Pak Baik berkata, biasanya ia akan mempertimbangkan bila Goto menjadi lawannya. Tapi ia sangat penasaran dan ingin melihat pertarungan mereka. Saat Jinwo sudah siap dan mengatakan mulai, tangan Goto sudah hampir mencapai wajahnya. Serangan Goto sangat dahsyat, tapi sayang Jinwo dapat menghindar. Goto tidak percaya kalau Jinwo tipe penyihir. Ia merasa Jinwo bisa menipu yang lain tapi bukan dirinya. Goto berencana akan membuka penyamaran Jinwo dan menunjukkan pada dunia siapa Jinwo sebenarnya. Jinwo terus menghindar serangan sambil tersenyum, membuat Goto geram. Tim Jepang merasa Goto menanggapi ini dengan serius. Fatimah berkata Jinwo bisa bertahan, walaupun lawannya hunter terkuat di Jepang. Pak Choi yang habis merokok di luar, merasa ia melewatkan sesuatu yang menarik. Setiap serangan Goto dapat Jinwo hindari. Hingga pada satu titik, Goto merasa ia harus habis-habisan untuk dapat mengenainya. Dengan niat membunuh, Goto melancarkan serangannya. Lalu muncul notifikasi untuk Jinwo, yang mengingatkan bahwa di dekatnya ada seseorang dengan niat membunuh. Tampak serangan Goto dengan niat membunuh dapat ditahan olehnya. Jinwo mengatakan, bila ia telat sedikit saja, ia akan kehilangan mata kanannya. Goto sampai heran kenapa Jinwo bisa begitu kuat. Jinwo bisa saja menangkap pergelangannya, tapi dengan sengaja malah menangkap tangannya. Jinwo mengatakan permainan seharusnya sudah berakhir saat ia menangkap lengannya. Tentunya Goto tidak ingin berakhir seperti ini, bukan? Mereka berdua tampak akan habis-habisan dalam pertarungan. Ini sampai membuat Hunter Cha dan Pak Baik panik. Saat Jinwo dan Goto akan melanjutkan ke ronde berikutnya, Pak Baik dan Hunter Cha langsung menahan Jinwo. Goto juga ditahan oleh Minoru. Dan Kei langsung membuat pembatas dari es untuk memisahkan mereka berdua. Pak Baik mengatakan sudah cukup. Goto akan memimpin penyerangan tim Jepang beberapa hari lagi. Dan Hunter Cha menambahkan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab bila terjadi sesuatu pada Goto. Pak Baik mengatakan pada Hanakawa bahwa situasi sudah memanas dan anggap saja sudah selesai. Pak Baik bertanya kepada Jinwo, apa ia melewati batas? Jinwo berkata tidak apa-apa. Pelatih Ma memuji Jinwo karena bisa bertarung melawan Goto. Dan selesai hanya dengan goresan di pipi saja. Pelatih Ma ingin merekrut Jinwo, karena di dalam guildnya penuh dengan penyihir dan tidak cukup banyak petarung. Dari atas Pak Choi berteriak bahwa Jinwo adalah tipe penyihir. Mendengar itu membuat pelatih Ma kaget tak percaya. Jinwo merasa ia terlalu bersemangat, tapi ia menyadari seberapa kuat semua orang di sana. Dan yang terpenting, para hunter tingkat S tidak ada satupun yang menyadari pasukannya yang bersembunyi di dalam bayangan, bahkan Goto sekalipun tidak menyadari apa-apa. Hanawa mencoba memanggil Goto, tapi Goto terdiam tidak merespon. Terlihat wajah Goto seperti orang yang ketakutan. Tampak Pak Baik sedang berada di kantornya. Ia berpikir apakah mungkin seseorang dapat terus bertambah kuat. Merekrut Jinwo tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi masih banyak cara lain untuk membangun hubungan dengan hunter berbakat. Tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya. Ternyata itu adalah list partisipan untuk penyerangan Pulau Jeju dalam 4 hari. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Baik terkejut. Ternyata nama Jinwo tidak ada dalam list tersebut. Di hotel tempat Goto menginap, terlihat Goto sedang berbicara dengan Sugimoto dan mengatakan ada hunter berbakat di Korea Selatan. Sugimoto mengatakan pasti orang itu tidak sehebat Goto. Goto mengatakan tidak yakin akan hal tersebut, membuat Sugimoto penasaran siapa nama hunter itu. Goto memberitahu hunter itu bernama Sung Jinwoo. Ia baru saja dibangkitkan kembali menjadi rank S. Sugimoto mengatakan bahwa nama Jinwoo tidak ada dalam list partisipan Korea dalam penyerangan ke Pulau Jeju. Goto mengatakan Pak Go sudah pasti gila, tidak membawa hunter berbakat seperti Jinwoo. Tapi Sugimoto menjawab sudah ada 16 hunter rank S yang bergabung. Ia rasa tidak akan ada masalah. Di dalam kawah gunung di Pulau Jeju, terlihat semut-semut memakan satu sama lain, karena sudah tidak ada makanan yang tersedia. Ratu Semut mengatakan tidak bisa terus seperti ini. Mereka butuh pasukan yang lebih kuat. Mereka butuh prajurit terhebat yang dapat memimpin kerajaan. Untuk kejayaan kerajaan, dan menanamkan rasa takut kepada setiap musuh yang berusaha menghentikan mereka. Tanpa ada sesuatu akan keluar dari telur yang besar itu. Semut yang baru menetas langsung meraung keras, dan energinya meluap memenuhi kawah gunung itu. Sesampainya Jinwoo di rumahnya, terlihat sangat berantakan, dan Jinwoo baru tahu kalau Jinah malas-malasan selama ia pergi.
Ibunya mengajak mereka untuk membantu membereskan rumah dan Jinwoo tersenyum mengangguk akan hal itu. Saat mereka sedang beberes, ibunya terlihat diam memandang foto di tangannya. Ibunya bertanya kepada Jinwoo, apakah ada kabar tentang ayahnya selama ia tertidur. Dengan berat hati, Jinwoo berkata tidak ada kabar sama sekali. Jinwoo bertanya-tanya dalam hati. Apa respon ibunya bila tahu kalau ia mengikuti jejak ayahnya sebagai hunter? Ada alasan mengapa ibunya tidak pindah dari apartemen tua ini. Meskipun dirinya sudah menghasilkan uang yang banyak, ibunya tetap menunggu ayahnya yang hilang untuk kembali. Ibunya berharap kalau ayahnya mungkin menemukan jalan pulang ke apartemen ini. Di berita televisi, terlihat mereka sedang membahas semut di Pulau Jeju. Dari evolusi tahap kedua, terlihat semut semakin besar dan merangkak di tanah. Tapi pada saat evolusi ketiga, semut itu lebih cepat dan dapat menggunakan keempat kakinya sebagai tangan. Inilah gambaran semut yang menyebabkan kekacauan di Jepang. Sekarang semut telah mendapatkan sayap di belakangnya dan dapat terbang di udara. Seseorang mengatakan, pantas saja banyak hunter melarikan diri melihat semut yang seperti itu. Jinwoo sedang melihat handphone yang banyak berisi head comments, karena ia tidak ikut dalam penyerangan Pulau Jeju, tapi tiba-tiba ada panggilan masuk. Ternyata Jinwoo yang meneleponnya. Ia memberitahu Jinwoo kalau sudah mendapat kantor untuknya dan mengajaknya untuk melihat bersama. Saat sampai, Jinwoo kaget melihat betapa besar kantor tersebut. Jinwoo menjelaskan bahwa mereka butuh ruangan yang besar untuk semua orang dan membutuhkan minimal 3 orang untuk memulai sebuah kill. Dan Jinwoo memberitahu bahwa ada orang asing yang mencari dirinya dan berbahasa Inggris sembari merogoh kantongnya. Sambil memberikan kartu nama orang itu, Jinwoo memberitahu bahwa orang itu akan tinggal di Korea untuk beberapa hari. Dan orang itu berharap Jinwoo menghubungi dirinya. Tiba-tiba Jinwoo merasakan sesuatu dan berkata kepada Jinwoo bahwa ia harus pulang. Jinwoo kaget melihat Jinwoo menghilang begitu saja. Dan bertambah kaget melihat prajurit bayangan yang muncul. Tiba-tiba, di lingkungan apartemen Jinwoo, terlihat seorang wanita ditodong pisau oleh seorang pria-pria itu mengatakan akan membunuhnya bila ia bersuara. Pria itu mengatakan sangat menyukai lingkungan ini. Tapi dari belakang, Jinwoo juga mengatakan ia juga suka dengan itu. Jinwoo bertanya kepada pria itu, kenapa ia melakukan hal seperti ini? Pria itu berkata hanya ada satu alasan melakukan ini, yaitu untuk bersenang-senang. Sembari maju untuk menusukkan pisau, pria itu dengan ganas menghujam tubuh Jinwoo dengan tusukan yang sangat banyak, tapi Jinwoo hanya terdiam dan tidak terluka sama sekali. Dengan satu gerakan, Jinwoo merebut pisaunya dan menyayat kaki pria itu. Jinwoo menyuruh wanita itu untuk pergi saja, karena hari sudah gelap. Jinwoo memperingatkan agar pria itu menyerahkan diri sebelum tengah malam, bila ia ingin tetap hidup, dan menyuruh bayangannya agar membunuhnya, bila ia tidak menyerahkan dirinya. Sebelum pergi, Jinwoo berkata semoga pria itu tetap hidup. Dan dalam perjalanan pulang, ia teringat kalau besok adalah hari penyerangan Pulau Jeju. Esok harinya, terlihat beberapa helikopter membawa para hunter menuju Pulau Jeju. Terlihat Goto sambil memegang handphone, melihat bekas cengkraman tangan Jinwoo. Ia teringat perasaan saat melawan Jinwoo, seperti menghadapi kematian. Goto merasa dirinya menjadi lebih lemah. Keesokan harinya, banyak kapal perang mulai bermunculan di sekitaran Pulau Jeju. Terlihat Knights Guild sudah bersiap di kapal tersebut. Ada pelatih Ma yang sedang memberitahukan wakil ketua guildnya untuk menjaga dari belakang. Tapi wakilnya mengatakan ia sebenarnya tidak merasa baik mengirim pelatih Emma ke Pulau Jeju. Setelah memberi instruksi, pelatih Ma pun pergi. Ada hunter Lim yang marah-marah karena Minsung dimasukkan dalam operasi ini. Ia menyuruh agar Minsung ditaruh di tempat sejauh mungkin di belakang, tapi Minsung malah asik-asikan diwawancarai oleh media. Mereka yang tidak ikut penyerangan akan berjaga-jaga apabila ada semut yang terbang ke daratan. Setiap tim dibentuk untuk mempertahankan wilayah di sekitarnya. Bahkan hunter yang sudah pensiun ikut bergabung bersama dengan yang dibangkitkan, tapi tidak memilih menjadi hunter. Ada sekitar 5.000 orang. Itu sekitar 1/10 dari 50.000 yang terbangkitkan di Korea Selatan ikut bertarung. Di dalam helikopter, seseorang memperkenalkan dirinya sebagai reporter yang bekerja untuk berita. Kali ini ia akan meliput aksi para hunter. Reporter mengatakan bahwa penyerangan ini akan disiarkan langsung secara nasional. Akan ada jeda 10 menit sebelum disiarkan.
Jadi tim editing dapat memfilter dalam waktu tersebut. Pak Baik tidak percaya ada reporter yang ikut menemani mereka dalam misi yang berbahaya ini. Ia tidak mengerti apa yang Pak Go pikirkan. Platima mengatakan agar reporter itu bisa menjaga dirinya di luar sana. Reporter itu mengatakan agar jangan khawatir karena ia sebenarnya hunter tingkat A. Ini bukan pertama kalinya ia pergi ke tempat berbahaya untuk meliput berita. Ia sudah meliput beberapa kali dungeon break. Tentu saja ia merasa tidak yakin. Nah, karena kali ini situasinya lebih berbahaya, Platima mengatakan agar jangan cemas. Asosiasi mengirim reporter kali ini karena mereka yakin dalam penyerangan keempat punya peluang bagus untuk berhasil. Ini pertama kalinya masyarakat biasa akan menyaksikan penyerangan tingkat S. Ditambah mereka sudah 3 kali gagal di Jeju. Semua orang akan menonton dengan penuh semangat. Pak Baik berpikir realita sebenarnya. Bila mereka gagal dalam misi, ini Korea Selatan akan terhapus dari muka bumi. Saat melihat Byung-gu, Pak Baik berkata ia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Byung-gu mengatakan bahwa ia merasa Pak Baik akan mati duluan tanpa heal darinya. Karena Pak Baik langsung menerkam setiap kali bertemu dengan monster. Saat Hunter Cha sedang bertanya pada Pak Baik tentang Jinwoo, Platima memberitahu bahwa sudah saatnya mereka beraksi. Sesampainya Goto dan timnya di Pulau Jeju, ia melihat kondisi kota yang seperti kota mati. Saat melihat bangkai semut, Goto berpikir ada pemangsa di pulau itu. Goto pun melakukan pengecekan kepada 3 tim lainnya yang sudah tersebar di pulau itu. Saat semua sudah terkonfirmasi, Goto memerintahkan untuk mengeluarkan mana di posisi masing-masing untuk memancing semut keluar dari sarangnya. Ternyata hal tersebut berhasil. Para semut keluar dan bergerak menuju posisi tim Jepang. Tapi beberapa semut mengincar helikopter yang berisi tim Korea. Pak Choi segera keluar dan berkata ia akan menghadapi mereka. Pak Choi segera merapal sihirnya dan mengarahkan kepada ketiga semut itu. Semua targetnya terkena serangan, tapi hanya satu yang mati. Melihat hal itu, Pak Choi merapal sihir yang lebih besar lagi dan langsung menghanguskan 2 semut yang tersisa. Pak Choi berkata, para semut sudah banyak berubah. Mereka tidak sama seperti yang dahulu. Lalu Pak Choi melompat dengan alasan untuk mengukur seberapa kuat semut. Itu sekarang. Sesampainya Pak Choi di tanah, ia langsung mengeluarkan skill area-nya. Mendengar suara terbakar, Pak Choi teringat akan masa kecilnya. Ia mendengar suara semut terbakar dengan korek apinya. Tapi sekarang ia mendengar suara kembang api. Melihat semua semut sudah mati, Pak Choi mengatakan mereka bisa turun sekarang. Mereka pun bersiap dan meloncat keluar dari helikopter itu. Di dalam kapal perang Jepang, terlihat Sugimoto memberi perintah agar pengacau sinyal dinyalakan. Pengacau sinyal pun menyala, menargetkan seluruh Pulau Jeju. Dengan ini para semut tidak akan mendapatkan sinyal yang dikirim dari ratunya. Tim Bravo dengan mudah mengalahkan semut-semut yang menghampiri mereka. Untuk tim Charlie pun keadaannya sama. Semut-semut yang ada malah menjadi mainan bagi mereka, terutama Kenzo yang berkeliling dan membunuh setiap semut yang dijumpainya, seperti anak kecil. Ledakan pun terlihat dari sarang semut, menandakan tim Korea sudah memulai misinya. Sesampainya mereka di dalam sarang, Pak Choi langsung memasang jaring api untuk mencegah para semut yang akan masuk atau keluar dari sana. Lalu Pak Choi mulai merapal bola api yang sangat banyak. Ia berniat menggunakan bola-bola api itu sebagai pencari jalan menuju tempat ratu. Ada satu lubang yang tidak meledak. Pak Choi menganggap itulah jalan yang dipilih untuk menuju tempat ratu. Terlihat Jinwoo sedang menyelesaikan misi hariannya. Biasanya tempat itu selalu ramai. Tapi saat ini tidak terlihat seorang pun di sana. Ia berpikir sepertinya penyerangan Pulau Jeju sudah dimulai. Jinwoo berpikir walau tanpa dirinya, dan mereka pasti dapat menyelesaikan penyerangan itu. Asal tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam sarang, tim Korea sudah semakin dalam berjalan di sarang itu. Dengan melihat mata semut yang mereka bunuh, matanya menunjukkan bahwa mereka bertugas menjaga di tempat yang gelap. Byung-gu mengatakan apakah mungkin ratunya ada di dalam. Bisa saja ratunya meninggalkan semua dan melarikan diri, tapi Pak Baik menjawab mereka hanya semut dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selain pulau ini, tidak ada tempat lain untuk mereka tuju. Reporter itu merasa sudah semakin gelap di sana. Ia bertanya-tanya, apakah kameranya merekam semuanya dengan bagus. Ia merasa markas pusat sudah memberinya kamera yang terbaik. Saat mereka berjalan semakin dalam,
Mereka akhirnya sampai di tempat penyimpanan telur para semut. Mereka menganggap kalau Ratu Semut tidak akan jauh dari telurnya. Saat Pak Choi hendak membakar semua telurnya, ia dihentikan oleh Hunter Cha. Hunter Cha menunjuk sebuah cangkang telur yang terbesar di antara yang lain. Byungku berkata tidak mungkin telur semut sebesar itu, apakah itu penjaga semut atau yang lainnya. Lalu Pak Baik berkata kepada Byungku, agar mereka fokus saja untuk membunuh Ratu saja, dan jangan memikirkan hal lainnya. Di luar sarang, tampak tim Charlie masih terus berburu semut di sana. Saat Kenzo meminta agar dirinya di-heal, Shimizu mengatakan ia ingin minta sesuatu. Saat Kenzo memalingkan wajahnya sebentar, melihat semut yang datang, tiba-tiba Shimizu terpenggal saat Kenzo menoleh kembali. Melihat kejadian itu, Kenzo dan Kacamata bersiaga. Menghadapi monster yang baru saja memenggal temannya, Kenzo pun berusaha menyerang monster itu, tapi dengan kecepatan luar biasa. Kepalanya terpenggal oleh monster itu. Kacamata tidak tinggal diam dan bersiap menyerang, tapi ia menerima nasib yang sama seperti yang lainnya. Situasi raid di Pulau Jeju sedang mengkhawatirkan. Semua rencana yang disiapkan tim Korea dan Jepang hancur karena serangan sosok semut hitam. Para Hunter Rank S dibantai dan dibuat tidak berdaya. Di tengah situasi berbahaya, Jinwo mendadak datang membantu dan memberi harapan kepada masyarakat dan negara Korea. Sekarang ia sedang berhadapan dengan semut hitam tersebut. Satu pukulan keras semut itu berhasil ditahan Jinwo. Jinwo menyerang balik dengan kombinasi skillnya. Semut itu terhempas dengan keras. Dari jauh Jinwo bilang semut itu sangat tangguh. Pukulan kerasku tidak bisa menghancurkan armornya. Armornya sangat kuat. Dari kepulan asap, semut itu melihat Jinwo dengan tajam. Semut itu terbang dengan cepat menyerang. Jinwo sudah siap melawan dengan skill Dominator Touch. Semut itu terbang dan datang menghantam dari atas. Dengan refleksnya, Jinwo menahan serangan tersebut dengan satu tangan saja. Kekuatan serangan itu membuat tanah di sekitar hancur. Jinwo menyerang balik. Semut itu berhasil menghindar. Mereka saling hantam kepala beradu kekuatan. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan gelombang dahsyat di sekitar pertarungan. Kameramen merinding ketakutan. Apa ini, aku yang seorang Hunter Rank A, hampir tidak sadarkan diri hanya dengan merasakan gelombang energi ini? Pukulan Jinwo membuat armor semut itu retak. Sepertinya aku kalah dalam adu kekuatan. Siapa sebenarnya manusia ini? Jinwo siap menyerang lagi. Kali ini pukulannya dibalas dengan pukulan lagi oleh semut. Itu lagi-lagi gelombang dahsyat dihasilkan. Mereka berdua sampai terpental. Dia bisa menghancurkan armorku. Ini mustahil. Semut itu kaget. Jinwo dengan cepat sudah berdiri. Di hadapannya, satu pukulan keras. Tidak bisa dihindari semut itu. Dengan cepat, semut itu menjulurkan sesuatu dari dalam mulutnya. Ia menyerang balik. Serangan itu mengenai pipi Jinwo. Dengan segera, Jinwo bergerak menjauh. Sial, ini racun. Ucap Jinwo, kau kaget manusia. Itu adalah paralysis potion. Racun mematikan dari alam liar. Aku mendapatkan ini setelah mengalahkan siput beracun. Racun itu dikombinasikan dengan sihir di tubuhku. Kau akan mati sekarang. Semut itu menghampiri Jinwo yang terduduk. Betapa sialnya dirimu manusia. Semut itu menyerang. Jinwo masih terdiam. Cerita berpindah ke tim Jepang yang masih berada di Pulau Jeju. Tim Bravo dan Hoshino sudah bertemu. Hoshino terlihat terkapar. Ada apa denganmu, Hoshino? Hoshino merinding ketakutan. Dia berkata, kita tidak bisa menang. Hunter Rank S atau apalah. Semut itu bukanlah monster yang bisa diatasi manusia. Bahkan ketua Goto dibuat seperti mainan. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Kau saja yang tidak berguna. Ayo kita mundur. Ini perintah dari ketua Sugimoto. Kembali ke pertarungan Jinwo. Serangan semut itu berhasil dihentikan Jinwo. Semut itu kaget. Apalagi ini. Jinwo bangkit dan memberi satu pukulan lagi. Semut itu terhempas dengan kuat ke dinding. Efek racun telah dinetralisir. Dari jauh semut itu tak percaya. Racun mematikanku bisa dibatalkan. Sialan, tampaknya semut itu sekarang gelisah. Ucap Jinwo. Jinwo lalu terpikir, kondisi cahaya In. Ku harus mengakhiri ini dengan cepat. Jinwo bergerak, melompat dan siap menendang. Tendangannya menghancurkan bumi. Semut itu bisa menghindar dan kini terbang di atas Jinwo.
dari atas semut itu berpikir racun tidak bekerja, beradu kekuatan juga sia-sia. Semut itu lalu mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Jika kekuatan manusia itu fisik, maka kecepatan adalah cara untuk mengalahkannya. Semut itu mengeluarkan cakar-cakar tajamnya dan siap menyerang. Aku sudah selesai dengan pemanasannya. Manusia dari bawah Jinwoo mengeluarkan 2 buah dagger iblis barat. Mereka siap baku hantam. Semut itu dengan kecepatannya mulai menyerang. Tapi pergerakan Jinwoo lebih cepat. Semut itu kaget. Apalagi ini, dia bisa menghindari kecepatanku. Dari samping, Jinwoo menebas dengan pikirnya. Tapi semut itu berhasil menahan. Semut itu menyerang balik. Jinwoo terpental dan bertumpu pada dinding. Dengan cepat Jinwoo bergerak maju. Mereka saling menatap dan beradu kecepatan. Bertubi-tubi, Jinwoo menyerangnya dari segala arah. Semut itu terpojok. Dia tidak hanya kuat, tapi lebih cepat dariku. Ini mustahil. Semut itu lalu kabur. Jinwoo mengejarnya dan berkata, dia mungkin berada di level Demon Monarch. Tidak sepertinya lebih kuat, tapi aku punya senjata yang bagus. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Akan kuakhiri ini, Jinwoo berhasil mengejarnya dan menebas semut itu secara bertubi-tubi. Cakar semut itu sampai tumpul. Sekarang saatnya skill Vital Strike. Atau Critical Hit diaktifkan. Serangan itu menyerang area vital semut. Pesan dari sistem muncul. Skill Critical Hit telah di-upgrade ke bentuk Critical Chain. Apa ini skillku bisa di-upgrade yang sudah level maksimal? Semut itu terbang menjauh. Jinwoo menatapnya dan berkata, mau pergi kemana kau sialan? Dengan cepat Jinwoo mengejarnya dan memberi serangan. Skill Critical Chain diaktifkan. Skill baru itu bisa memberi beberapa tebasan yang lebih luas. Skill ini lumayan kuat. Dengan kombinasi skill Critical Chain dan kecepatannya, bertubi-tubi Jinwoo menyerangnya dari segala arah. Satu tebasan daggernya berhasil mematahkan tangan. Semut-semut itu menyerang balik. Dengan refleksnya Jinwoo bergerak menjauh. Semut itu menatap Jinwoo dan berkata, apa mungkin aku kalah oleh manusia ini? Ini tidak mungkin. Ia murka dan mengeluarkan gelombang energi dari tubuhnya. Ternyata gelombang itu adalah untuk memanggil tentara semut. Dan kini ribuan tentara semut berdiri di hadapan Jinwoo. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Manusia dari jauh. Jinwoo tersenyum. Apa itu dia tersenyum? Serang manusia itu. Koloni ribuan semut kini datang menyerang Jinwoo. Keluarlah bayangan Jinwoo melebar. Satu persatu prajurit bayangannya dikeluarkan. Dari jauh semut itu terlihat kaget. Pasukan apa ini? Kini kedua pasukan saling bertarung. Igris berdiri tegak menebas para koloni semut. General High Orc secara brutal membantai pasukan semut. Dari jauh Tas berdiri di belakang Jinwoo lalu berkata, fokuslah pada semutnya. Jika sampai kau menyakiti manusia, kau tak akan kusuman lagi. Tas mengerti perintah Jinwoo. Sekarang majulah. Hymn of Giant. Tubuh Tas berubah menjadi raksasa. Semburan api naga siap ia lancarkan. Dengan cepat, Tas menyemburkan api dahsyatnya ke arah koloni semut. Saking dahsyatnya, api itu sampai menembus pegunungan. Lagi-lagi para hunter heran. Tegyu berkata, serangan apa tadi? Dia bisa mensummon warrior sekuat itu. Dongsu menjawab, tidak. Itu lebih, aku melihat dia seperti Raja Iblis yang turun ke bumi. Semburan api Tas membuat semut yang berada di sarang habis tak tersisa. Semut hitam itu masih hidup. Ia lagi-lagi kaget dan berkata, ini tidak mungkin. Aku ini lebih kuat dari siapapun. Sejak aku dilahirkan, aku sudah memakan apapun ke dalam tubuhku dan berdiri di puncak. Kekuatan tanpa batas. Itulah aku seorang monar. Aku adalah seorang monar. Itulah seharusnya. Dari kepulan api, Jinwoo keluar bersama Tas lari. Aku harus lari untuk bertahan hidup. Semut itu mengeluarkan skill kamuflase. Jinwoo menatapnya. Itu kekuatan Hunter Min. Aku pertama kali melihat ada monster yang bisa menyerap kekuatan dari apa yang dia konsumsi. Semut itu terbang melarikan diri. Aku harus buat jarak sejauh mungkin, tapi Jinwoo tidak membiarkannya kabur. Skill Dominator Touch diaktifkan. Skill itu menghentikan pergerakan semut dan membuatnya terjatuh. Semut itu sekarang terkapar tidak berdaya. Jinwoo berdiri tegak di depannya. Semut itu masih berusaha merangkak kabur. Dengan cepat, Jinwoo melompat dan menyerangnya dengan skill Critical Chain. Tebasan-tebasan daggernya akhirnya membuat semut itu bisa dikalahkan. Pesan dari sistem muncul. Musuh telah dikalahkan, levelnya bertambah 2. Selesai pertarungan. Yono
segera menghampiri Jinwoo. Hunter Song, Hunter Cha sekarang sedang kritis. Raut muka Cahaya In semakin pucat. Jinwoo merasa bingung. Skill teleportasinya, yaitu Shadow Exchange, masih dalam cooldown. Ia butuh alternatif lain. Saat itulah ia teringat ada seorang Hunter Healer yang bisa menyelamatkan Cahaya In. Lim Byung-gu, Jinwoo berniat membangkitkannya. Tetapi ada masalah besar, kamera masih merekam. Ia tidak ingin dunia mengetahui skill tabunya, yaitu membangkitkan mayat dengan tatapan tajam. Jinwoo menoleh ke arah kameramen. Bisakah kau matikan kameranya sebentar? Tanyanya, namun si kameramen hanya berdiri terpaku. Cepatlah, kalau tidak akan kuhancurkan kameramu, ujar Jinwoo dengan nada mengancam. Meskipun bingung, kameramen itu akhirnya menuruti permintaan Jinwoo. Begitu siaran terputus, Jinwoo segera mengumpulkan pasukan bayangannya dan memberi perintah, cari jasad Hunter Minbyung-gu. Baek Yun-ho yang melihatnya tampak kebingungan, namun perlahan mulai menyadari sesuatu. Tak lama kemudian, salah satu jenderal High Earth muncul sambil membawa jasad Min Byung-gu. Namun saat melihat keadaan tubuhnya tanpa kepala, Jinwoo ragu, apakah skill miliknya bisa berhasil membangkitkannya? Di sisi lain, Baek Yun-ho mulai merasa khawatir. Ia takut Jinwoo melakukan sesuatu yang tidak seharusnya pada sahabatnya itu, namun Jinwoo tak peduli. Ia langsung mengaktifkan skill miliknya pada tubuh Min Byung-gu Aries. Bayangan hitam muncul menyelimuti tubuh Min Byung-gu, namun tidak ada perubahan. Sumun bayangan pun gagal. Tak mau menyerah, Jinwoo mencoba untuk kedua kalinya Aries. Namun hasilnya tetap sama. Saat itu Jinwoo mulai menyadari sesuatu. Min Byung-gu menolak untuk dibangkitkan. Sudah mula bagi Min Byung-gu, ini adalah tindakan tabu yang tak bisa diterima dengan harapan murninya untuk menyelamatkan Cahaya In. Jinwoo bergumam pelan, "Kumohon bangkitlah. Kehidupan seseorang harus didahulukan. Sekali lagi bangkitlah." Bayangan hitam menyelimuti tubuh Min Byung-gu. Melihat hal ini, Baek Yun-ho tak bisa menahan keterkejutannya. "Hunter Sung Jin, apa yang kau lakukan pada mayat Min Byung-gu?" Kemampuan menguasai dunia kematian. Dan di depan mata mereka, Hunter Min Byung-gu telah bangkit kembali. Melihat kejadian mengerikan ini, Choi Jong bergumam, "Jangan-jangan Hunter Song Jin bisa menggunakan kekuatan orang yang dibangkitkannya." Sementara itu, Madawok menatap dengan mata membelalak. Jadi Master Sung Chinguko bukanlah summoner biasa ya? Di saat yang sama, Min Byung-gu yang baru saja dibangkitkan, berdiri di depan tubuh Chain. Tanpa ragu ia merentangkan tangannya dan mengaktifkan sihir penyembuhannya. Hil Baek Yun-ho semakin tercengang. Tubuhnya menegang, seolah tak sanggup menerima apa yang baru saja ia saksikan. Namun Jinwoo hanya menatap pemandangan itu dengan tenang dan berkata, "Ku bisa mengetahui seperti apa dia di masa hidupnya. Bahkan sebelum aku menyuruhnya, dia sudah memilih untuk menyembuhkan Hunter Cahaya In. Dia adalah orang yang baik-baik." Yeon-ho menghela nafas. "Kau benar, Hunter Song. Tapi dia bukanlah Min Byung-gu yang dulu lagi." Matanya menatap Jinwoo dengan penuh keyakinan. "Aku yakin kau akan melakukan hal-hal luar biasa di masa depan. Dan kekuatan Min Byung-gu bisa menjadi aset berharga dalam pertarunganmu nanti. Tapi satu hal yang perlu kau tahu. Semasa hidupnya, dia membenci kekerasan. Jika bisa jangan paksa dia untuk bertarung lagi." Mendengar itu, Jinwoo mengangguk setuju sudah. "2 kali Hunter Baek Yun-ho, kau memegang pundakku. Tapi ada satu perbedaan besar antara sekarang dan sebelumnya. Kali ini kau tidak memerintahku, melainkan memintaku dengan tulus. Dan aku setuju denganmu. Hunter baik." Sambil mengucapkan itu, Jinwoo perlahan mendekati Min Byung-gu yang telah dibangkitkan. Ia menghela nafas dan memutuskan sesuatu dengan satu gerakan yang membatalkan summon miliknya. Tubuh Min Byung-gu mulai menghilang, perlahan-lahan memudar dalam bayangan. Di detik-detik terakhir, sosoknya menatap Baek Yun-ho, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Mata Baek Yun-ho sedikit bergetar, dan hanya satu kata yang bisa ia ucapkan dengan penuh perasaan terima kasih. Setelah itu, mereka semua keluar dari sarang semut. Di luar helikopter, penjemput sudah menunggu untuk membawa mereka kembali. Satu persatu para hunter naik kecuali Jinwoo. Baek Yun-ho menatapnya bingung. "Kenapa engkau tidak ikut?" Jinwoo tersenyum tipis. "Masih ada sesuatu yang harus kuselesaikan." Ia menatap langit. Masih banyak semut raksasa yang bertebaran di atas. Tanpa ragu Jinwoo melangkah ke depan lalu memanggil Kaisel. Seketika itu juga, makhluk raksasa bersayap muncul dari bayangan.
Buffron itu mengeluarkan raungan tajam, membuat Baek Hyun Ho terperajat. Itu boyfriend. Sebelum Baek Hyun Ho bisa mencerna apa yang terjadi, Jinwoo telah melesat ke udara bersama Kaisel. Dan dalam sekejap mata, dengan satu tebasan, ia menghabisi semua semut yang menghalangi jalannya. Panel berpindah ke sebuah kapal. Di atas kapal, tampak 4 orang sedang berdiskusi. Namun yang paling mencolok di antara mereka adalah Minoru, yang duduk dengan wajah penuh ketakutan dan depresi. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan betapa mengerikannya salah satu monster semut yang mereka hadapi. Bahkan Goto pun tidak akan sanggup mengalahkannya, right? Ini pasti gagal. Tidak ada hunter yang bisa menang melawan monster seperti itu. Di sisi lain, Reggie hanya menyeringai santai. Dengan nada datar, ia menanggapi, Raidi Pulau Jeju telah selesai. Monster yang kau takuti itu sudah musnah. Mata Minoru membelalak tak percaya. Apa-apa kau bilang? Itu tidak mungkin, meski terlihat tenang. Dalam hati Reggie pun terkejut. Ia setuju dengan Minoru. Tidak mungkin ada hunter yang lebih kuat dari Goto Ryuji, ketua guild mereka. Tapi kenyataan berbicara lain dari semua ini. Satu hal yang kini ia pahami. Song Jinwoo bukanlah hunter biasa. Kekuatan pria itu bahkan melampaui Goto. Tiba-tiba seorang awak kapal datang dengan ekspresi panik. Di luar ada kawanan semut yang mendekati. Serentak semua kapal bersiap, menembakkan senjata mereka ke arah monster-monster yang tersisa. Namun sebelum mereka sempat melepaskan tembakan, pasukan bayangan Jinwoo sudah lebih dulu membantai kawanan semut itu dengan mudah. Sementara itu, di dalam salang semut, Jinwoo masih sibuk menghancurkan telur-telur semut yang tersisa. Saat ia menebas satu telur, sebuah notifikasi sistem muncul. Dan XP bertambah, Jinwoo terdiam. Jadi menghancurkan telur saja bisa memberiku SP. Merasa bosan dan tak tahu harus melakukan apa lagi, ia mulai menyortir semua lot yang ia dapatkan. Saat sedang melihat inventorinya, matanya tertuju pada sebuah longsword yang baru ia dapatkan. Dengan rasa penasaran, ia mengeluarkan pedang tersebut dan mulai memutarnya di tangannya. Mari kita coba dalam satu tebasan yang luar biasa cepat dan kuat seluruh telur di hadapannya. Langsung lenyap naik ke level hunter. Song Jinwoo telah mencapai level 100. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat 2 orang yang sedang menonton aksi Sang Jinwoo. Mereka bergabung dalam organisasi pemerintahan Amerika, Bureau Hunter, yang bertugas merekrut hunter bertalenta dari seluruh dunia. Ketua organisasi ini adalah David Bradman. Sementara wakilnya adalah Michael Connor. Mereka berdua terpukau dengan aksi Song Jinwoo dalam perai di Pulau Jeju. Saking asiknya menonton, David sampai lupa waktu. Dan tanpa sadar sudah masuk waktu subuh. Sementara itu, Michael sangat tertarik dengan hunter tersebut. Menurutnya tidak ada satupun hunter di dunia yang sanggup memanggil ratusan monster seperti yang dilakukan oleh Song Jinwoo. Mendengar pendapat wakilnya, David pun setuju. Ia lalu bertanya, apa yang kau ketahui tentang hunter ini, Michael? Michael kemudian menyarankan sebuah berkat yang berisi informasi tentang Sung. Ayu Hwan sambil membuka berkas tersebut. Michael menjelaskan bahwa Sung Jinwoo dan Sung Ahwan memiliki hubungan darah. Mereka adalah ayah dan anak. Michael berpikir dengan informasi ini, mereka bisa menarik perhatian Sung Jinwoo. Namun David terlihat ragu. Jika mereka mencoba merekrut Sung Jinwoo, ditakutkan hubungan Korea dan Amerika akan semakin meregang. Namun Michael tetap yakin, meskipun resikonya besar. Hunter Sang Jinwoo adalah aset yang patut diperjuangkan. Tersadar akan kenaifannya, David akhirnya setuju dan memberikan tugas kepada Michael. Baiklah, coba buat Sang Jinwoo datang ke sini. Kembali ke Sung Jinwoo. Setelah mencapai level 100, Sang Jinwoo berdiri di depan bangkai semut terkuat yang baru saja ia kalahkan tanpa ragu. Ia mengangkat tangannya dan mengucapkan satu kata Aries. Dalam sekejap, suasana menjadi gelap gulita. Tim 2 sempat berpikir apakah skillnya gagal, tapi tidak berselang lama. Cahaya kembali muncul, dan sesosok makhluk berdiri di belakangnya. Semut terkuat itu telah bangkit kembali. Sistem menampilkan notifikasi Shadow Shoulder telah terlahir. Peringkat General. Melihat hal ini, Jinwoo tersenyum puas. Bagus dengan ini. Aku telah mendapatkan pasukan terkuatku untuk saat ini. Sang semut generan berlutut di hadapan Jinwoo, siap menerima perintah dari tuan barunya. Sung Jinwoo menatap semut di depannya dan berkata bahwa ranknya adalah peringkat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, semut ini lebih kuat dari semua pasukan yang dimilikinya saat ini. Jinwoo kemudian berpikir untuk membangkitkan Ratu Semut juga.
Namun sebelum itu, semut terkuat ini tiba-tiba berbicara dan meminta Jinwoo untuk memberinya nama. Hal ini membuat Hunter Sung Jinwoo terkejut. Kau bisa bicara? Seumur umur ini pertama kalinya salah satu pasukan bayangannya bisa berbicara sebelumnya. Baik Touch Iron maupun Hanta Min Pyongko yang dulunya bisa berbicara saat masih hidup. Semuanya kehilangan kemampuan itu. Setelah menjadi pasukan bayangan, dari sini Jinwoo mulai menyimpulkan bahwa pasukan bayangan mungkin bisa berbicara. Tadi kedua mereka telah mencapai level tertentu. Di situ Jinwoo berkata, "Akulah orang yang telah mengalahkanmu." Setelah mengetahui itu, apakah kau masih tetap patuh dan akan mengikuti semua perintahku? Semut itu menunduk dan menjawab, "Aku tuh tidak pernah menganggap diriku mati di tangan Anda, tuanku sebaliknya. Aku merasa telah dihidupkan kembali oleh Anda. Dalam lubuk hatiku, aku sangat bahagia dan aku akan selalu setia mengikuti perintah Anda. Jadi tuanku, tolong berikan aku sebuah nama." Jinwoo pun mulai memikirkan nama yang cocok untuk membedakannya dari semut lainnya. Saat itu ia teringat nama seorang pengarang novel terkenal yang menulis The Ants terinspirasi dari hal ini. Jinwoo menamai semut terkuat itu Biru. Dengan demikian, Biru kini resmi menjadi bagian dari pasukan bayangan Hunter Sung Jinwoo. Setelah itu, Jinwoo menghampiri bangkai Ratu Semut dan membangkitkannya. Sama seperti Biru, Ratu Semut memiliki rang general, tetapi ada satu perbedaan besar. Begitu ia dibangkitkan, semua prajurit semut langsung terkoneksi dengannya. Dengan kata lain, perintah mutlak atas pasukan semut kini berada di tangan sang ratu, bukan Sung Jinwoo lagi. Jinwoo pun bertanya kepada Biru, apa yang sebenarnya terjadi? Baru menjelaskan, kemampuan utama Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut dan bereproduksi. Namun tanpa tubuh aslinya, kemampuan itu tidak akan bisa diaktifkan lagi. Selain itu, Ratu Semut juga tidak memiliki kemampuan bertarung. Mendengar penjelasan tersebut, Jinwoo memutuskan untuk membatalkan expression summoning pada sang ratu. Dengan begitu, Ratu Semut tidak jadi dibangkitkan lagi. Sementara itu, Jinwoo juga melarang pasukannya untuk mengambil kristal sihir dari tempat ini. Ia sadar bahwa kristal-kristal tersebut bukanlah haknya, melainkan milik pemerintah Korea untuk membiayai kembali pembangunan Pulau Jeju. Mengerti perintah tuannya, pasukan bayangan pun melepaskan kristal sihir yang mereka bawa. Bagi Jinwoo, item yang didapatkannya dari Biru sudah lebih dari cukup. Di saat itu, baru memberitahu bahwa tanpa kehadiran Ratu Semut, para pasukan semut yang tersisa kini berada dalam kondisi gelisah. Jinwoo pun bertanya, berapa jumlah total semut yang masih hidup? Baru menjawab, sebelum Praida hari ini, ada sekitar 8.700 semut. Sekarang jumlah yang tersisa adalah sekitar 4.000. Tuanku Jinwoo menghela nafas panjang lalu berkata, "Kupikir akan memakan cukup banyak waktu untuk membasmi mereka semua. Aku tak habis pikir, masih banyak yang tersisa. Jika itu kau, apakah kau bisa menghabisi mereka semua?" Baru pun menjawab tanpa ragu, "Jika itu yang Anda inginkan, maka akan aku lakukan tuanku." Sementara itu, di atas kapal, di tengah derasnya hujan, Chongsu dan Yontai memperhatikan gerombolan semut yang bergerak menuju mereka. Seketika itu juga, para awak kapal mulai meluncurkan meriam. Sementara para hunter melancarkan sihir mereka. Hasilnya jelas, para semut meledak di udara seperti kembang api. Namun serangan semut tidak hanya berfokus pada Guild Knight, melainkan juga menyebar ke segala penjuru. Di sana seluruh anggota Guild Hunters bersiap menghadapi serangan, bukan hanya Guild Hunters dan Guild Knight, tetapi Guild Femme pun mulai mengambil posisi untuk bertarung melawan para semut. Sementara itu, Lee Min-sung nampak ketakutan melihat para monster yang memenuhi langit. Bahkan seorang hunter yang berada di dekatnya heran melihat reaksi tersebut. Ia bergumam aneh. Bukankah dia seorang hunter peringkat E, tapi kenapa dia terlihat ketakutan seperti seorang pecundang? Apakah dia hanya cangkang kosong saja? Ironisnya para semut kini telah mencapai pesisir laut. Para hunter yang berada di sana, yang notabene-nya tidak sekuat guild-guild besar, tampak gugup dan tidak yakin apakah mereka mampu menghadapi para monster ini. Namun di saat yang paling genting, sesuatu yang tidak terduga terjadi, baru muncul dan langsung menghabisi semua semut yang menyerang. Dalam sekejap mata, para hunter hanya bisa tercengang. Bahkan pergerakan baru begitu gesit, hingga tak dapat dilihat oleh mata mereka. Butuh waktu 2 hari untuk memberantas semua semut yang tersisa. Bahkan beberapa di antaranya berhasil mencapai Laut Cina. Para awak kapal sudah bersiap dengan meriam mereka. Tetapi kapten kapal memberi perintah untuk menunggu sejenak. Alasannya hunter terkuat dari Cina sedang bersemangat. Dia ingin menghabisi para serangga itu sendirian, dengan 2 pedang di tangannya. Tubuhnya mulai dipenuhi aura kuning yang berkilauan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dari kejauhan, dia mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap mata, semua semut hancur di udara,
Tubuh mereka terpotong-potong dan jatuh ke laut. Hunter Cina ini kemudian tersenyum tipis dan berkata, andai saja semut yang dilawan Sung Jinwo masih hidup, mungkin pertarungan ini tidak akan sesederhana dan membosankan seperti ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang wanita bernama Laura bersama hunter nasional Thomas Andre. Mereka sedang menyaksikan aksi Sung Jinwo di Pulau Jeju. Melalui siaran, Laura menyimpulkan, kemungkinan besar hunter Sung Jinwo lah yang telah menghabisi kakakku, Wang Dongsu. Itulah sebabnya Dongsu sangat dendam padanya. Mendengar itu, Thomas Andre, ketua Guild Scavenger, menghela nafas. Sungguh disayangkan. Jika memang begitu, aku perlu memiliki alasan yang cukup kuat sebelum bertemu dengan hunter Sung Jinwo. Laura lalu bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan jika Sung Jinwo mengincar Dongsu dengan tatapan dingin? Thomas menjawab, Dongsu adalah bagian dari Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh barang milikku, bahkan jika itu adalah pemerintah Amerika sekalipun. Hari ketiga raid di Pulau Jeju. Malam itu sangat cerah. Satuan militer dan Guild Knight sengaja dibentuk untuk berjaga-jaga. Jika terjadi sesuatu, salah satu hunter langsung tergoda saat melihat kristal sihir di genggamannya. Namun rekannya segera menegurnya. Hei, itu bukan hak kalian. Sementara itu, Jongso mempersilahkan para militer untuk masuk dan meyakinkan mereka agar tidak takut akan keberadaan monster. Menurutnya ia tidak mendeteksi adanya monster di sekitar. Namun ketika seekor semut muncul, ia langsung menebasnya. Setelah aksinya itu, Jongso bersikap sok keren dan berkata, tak perlu khawatir. Meskipun masih ada semut, kami akan selalu melindungi kalian. Di saat yang bersamaan, muncul seorang pria gondrong dengan pakaian mirip Tarzan. Pria yang muncul di hadapan mereka adalah Peace Monart atau Monart Fangs, rekan Park. Jongso terkejut karena seharusnya satu-satunya orang di Pulau Zenyu hanyalah dirinya dan para tentara militer yang dikirim oleh asosiasi. Dengan rasa waspada, Jongso bertanya, siapa dirimu? Tunjukkan identitasmu. Sementara itu, Yuntai dan yang lainnya mulai panik. Mereka bingung, apakah sosok di depan mereka ini manusia atau monster? Namun Monart Fangs tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh para hunter. Dari situ Jongso pun menyadari bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia, melainkan monster. Tiba-tiba suara jentikan jari terdengar, membuat semua hunter dan pasukan militer seketika jatuh terkapar, seolah-olah suara itu memiliki kekuatan luar biasa. Saat itulah seseorang muncul di belakang Rakan. Dia adalah Monart of Frost Sea Light. Rakan menatap Silat dan bertanya, apa yang kau lakukan? Dengan tenang, Silat menjawab, tidak perlu membuat keributan. Aku hanya menidurkan mereka untuk sementara. Mereka berdua merasakan kehadiran kekuatan yang familiar, sesuatu yang sudah mereka kenal sebelumnya. Namun mereka tidak mengerti mengapa seseorang dengan kekuatan itu memilih untuk membantu manusia. Dan ya, yang mereka maksud adalah Sung Jinwo yang menggunakan kekuatan Shadow Monart, sebuah keberadaan yang langsung mereka sadari. Silat kemudian memutuskan untuk pergi lebih dulu, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Melihat hal itu, Rakan mencemuhnya. Dasar pengecut, kau tidak berani bertindak sekarang juga. Namun setelah berpikir sejenak, Rakan pun menyadari bahwa keputusan tidak harus diambil saat ini juga. Biar seseorang yang lain yang menanganinya, gumamnya. Dengan itu, Rakan memutuskan untuk pergi meninggalkan Pulau Jeju. Dengan satu tebasan cakarnya, dia membelah ruang di hadapannya dan menghilang ke dalamnya. Setelah raid di Pulau Jeju berakhir, keributan terjadi di mana-mana. Terlihat Sung Jinwo yang dikerubungi oleh para wartawan. Karena raid ini merupakan raid get rank S pertama bagi Sung Jinwo sebagai Hunter Rank S, namanya mulai disebut-sebut oleh banyak pihak. Dengan cepat ia dikenal sebagai Hunter yang luar biasa. Namun seperti biasa, netizen tidak selalu bijak dalam memilih kata-kata, baik saat mengapresiasi maupun menghina seseorang. Meskipun banyak yang memujinya, ada pula yang terus mencemuhnya. Sung Jinwo pun tidak bisa menghindar dari berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Tentu saja ada juga orang-orang yang tetap mendukungnya. Namun kritik terhadapnya semakin sulit dibantah karena adanya korban dalam raid tersebut, yaitu Hunter Min Byung-gu. Terlihat Sung Jinwo sedang berada di pemakaman Hunter Min Byung-gu. Ia melirik Baek Yeonho yang berjalan melewatinya. Baek Yeonho berkata, percayalah pada dirimu sendiri, Hunter Sung, karena dirimulah kisah tragis ini bisa dihentikan. Terima kasih. Jinwo kemudian menoleh ke arah Cha-hae-in saat tatapan mereka bertemu. Cha-hae-in tersipu malu. Sementara Jinwo justru tidak menyadari apapun.
Seperti orang bodoh, Jinwoo kembali mengalihkan pandangannya ke pemakaman Raid Pulau Zanyu kelima, dengan total 481 hunter berpartisipasi. Di mana 727 diantaranya hanyalah hunter dengan kebangkitan biasa. Dalam raid ini, 64 hunter dan 32 warga sipil tewas. Sebuah tragedi dengan jumlah korban yang tidak sedikit, namun dibandingkan dengan 4 percobaan sebelumnya, raid kali ini memiliki jumlah korban paling sedikit setelah pemakaman selesai. Sung Jinwoo terlihat duduk bersama Go Gun-hye. Go Gun-hye terkejut saat mendengar bahwa Jinwoo ingin membentuk kuilnya sendiri. Namun ia segera menjelaskan bahwa seorang hunter rank S tidak memerlukan izin untuk menjadi kuil master. Cukup melaporkannya kepada asosiasi, dan mereka akan mengurus sisanya. Go Gun-hye lalu bertanya, "Apakah kau menggunakan semacam pelindung di Pulau Jeju?" Mendengar pertanyaan itu, Sung Jinwoo nampak terkejut. Gun-hye kemudian menjelaskan bahwa ada kejadian aneh. Beberapa orang tiba-tiba kehilangan kesadaran saat mereka pergi untuk membersihkan sisa semut dan mengumpulkan sisa sihir. Jinwoo menjawab bahwa ia tidak melakukan hal semacam itu. Memangnya apa yang para hunter katakan? Tanyanya. Gun-hye menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengingat apapun sebelum kehilangan kesadaran, bahkan asosiasi pun tidak tahu apakah mereka diserang menggunakan sihir atau ada penyebab lain. Sung Jinwoo mulai berpikir, apakah ini jebakan yang disiapkan oleh para semut atau sesuatu yang lain? Yang udah menonton video ini sampai habis, dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit.